Action. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kami akan menjelaskan tentang aspek budaya, yaitu dengan poin pakaian dan penampilan. Yang pertama, oke, budaya pakaian dan penampilan pada individu mempengaruhi dalam perilaku konsumen, seperti aspek yang berkaitan dengan cara individu memilih, membeli, dan menggunakan pakaian atau aksesoris yang mencerminkan nilai, norma, dan preferensi budaya mereka. Jadi di sini kami mengambil contohnya itu Uniqlo. Gimana sih Uniqlo ini? Jadi Uniqlo ini contohnya itu seperti Pharrell. Pharrell ini dalam berpenampilan memiliki keyakinan bahwa jika dia menggunakan brand-brand mahal seperti Uniqlo, Zara, Gucci yang memang terlihat mahal, itu maka akan terlihat lebih berkelas gitu, Tan. Lebih mahal ya. Ya, maka dia membeli baju itu untuk menunjukkan status sosialnya yang tinggi dan berkelas. Oke, buat selanjutnya itu mungkin ada Faten yang ngejelasin. Ya, jadi di sini aku akan menjelaskan tentang aspek budaya makanan ya. Di sini itu dalam budaya aspek makanan-makanan itu ada pilihan atau kebiasaan makanan yang dapat mencerminkan nilai norma dan preferensi budaya mereka. Wow. Gitu ya. Nah, aspek ini juga dapat mempengaruhi bagaimana sih individu itu mengekspresikan kebutuhan mereka atau keinginan mereka juga, atau secara selera mereka melalui makanan atau minuman itu ya. Benar. Contohnya di sini aku kasih contoh. Contohnya? Dukung Palestina, perlu boykot apa sih? Nah, jadi di sini ada beberapa brand mungkin yang harus kita boykot untuk sebagai tindakan dukungan kita kepada saudara kita di Palestina. Contohnya seperti merek HP dan brand Carrefour, Puma, mungkin McD dan Starbucks. Kalau makanan tuh McD, Starbucks gitu ya? Iya. Dan ada juga King Burger, Pizza Hut, ya itu kayak Domino Pizza. Nah, mungkin itu makanan-makanan yang harus kita boikot untuk sebagai dukungan kita buat saudara-saudara kita di Palestina, guys. Jadi itu aspek budaya dalam makanan, ya, benar ya? Ya, benar, Oke. Contohnya, keren banget. Oke. Selanjutnya ada penjelasan dari pengaruh kelompok rujukan dari perbandingan sosial terhadap perilaku konsumen individu. Adalah pengaruh yang timbul ketika konsumen membandingkan dirinya dengan anggota kelompok rujukan yang dianggap sebagai acuan atau model dalam hal status, prestasi, gaya hidup, atau konsumsi. Konsumen yang merasa kurang atau lebih dari kelompok rujukan tersebut dapat mengubah perilaku mereka untuk menyesuaikan, meniru, atau membedakan diri dari kelompok rujukan tersebut. Selanjutnya ada contohnya, yaitu saya berkuliah di UMY. Di sana saya punya teman-teman yang menjadi acuan atau menjadi kelompok rujukan saya, dan mereka semua memakai face mask. Lalu suatu hari saya ingin membeli motor juga. Maka dari itu, motor yang akan saya pilih adalah face mask. Padahal saya sebenarnya lebih nyaman pakai motor manual bukan matic. Tapi karena saya ingin terlihat sama dan ingin mendapat pengakuan dari teman-teman yang menjadi kelompok rujukan saya, maka saya lebih memilih membeli Vespa atau Vespa Matic. Selanjutnya ada nilai pribadi dan gaya hidup. Nilai pribadi mendefinisikan perilaku normal bagi seorang individu. Nilai-nilai pribadi mencerminkan pilihan individu dari berbagai nilai-nilai sosial atau sistem sosial yang mereka hadapi. Nilai-nilai pribadi ini membantu menjelaskan bagaimana kita menjawab pertanyaan apakah produk ini cocok untuk saya atau tidak. Kemudian ada gaya hidup. Gaya hidup merupakan pola di mana orang hidup untuk menghabiskan waktu dan uang. Nah, kemudian kedua faktor ini sangat berpengaruh kepada perilaku konsumen. Sebagai contohnya, jika seseorang melakukan diet dan berpola hidup sehat, ketika memilih sebuah produk atau membeli sebuah produk, ia akan cenderung melihat informasi gizi pada setiap produk tersebut. Contohnya, orang yang diet gula, ia akan memilih produk Tropicana Slim yang merupakan gula dengan kandungan 0 kalori. Untuk selanjutnya, sikap atau attitude ada 3. Namun di sini saya akan menjelaskan salah satunya, yaitu more exposure getting normal. Dimana ketika konsumen banyak terpapar suatu produk, mereka yang awalnya asing dengan produk tersebut, lama-lama akan terbiasa dan menganggap produk tersebut sebagai sesuatu yang normal. Sedangkan perubahan sikap resistance adalah keengganan. Dimana ketika
sudah terbiasa menggunakan suatu produk, mereka akan enggan untuk menggunakan produk lainnya atau bahkan enggan untuk mencari tahu tentang produk lainnya. Namun, resisten ini bisa berubah akibat beberapa faktor seperti pengaruh teman sebaya, dorongan influencer, uji coba gratis, perubahan produk itu sendiri, atau pengenalan produk yang secara bertahap. Jadi, more exposure getting normal atau paparan terus-menerus mengenai suatu produk dapat mengurangi resistensi atau keengganan kita yang nantinya akan mempengaruhi perilaku kita sebagai seorang konsumen. Nah, untuk paparan-paparan sendiri itu bisa berasal dari seorang influencer atau dari teman sebaya kita atau bahkan dari sosial media yang kita gunakan sehari-hari. Contohnya saja, berdasarkan pengalaman pribadi saya sudah terbiasa selama 3 tahun belakangan ini menggunakan brand skincare dari Something. Namun, belakangan ini muncul brand skincare baru yaitu Skintific. Saya yang merasa asing dan baru mengenal brand tersebut tidak memiliki keinginan atau enggan untuk mencoba brand skincare tersebut. Namun, lama-kelamaan banyak dari teman-teman saya dan juga yang menggunakan brand skincare dari Skintific. Bahkan influencer favorit saya yaitu Tasya Farasya juga sering mereview bahkan merekomendasikan skincare dari brand Skintific. Saya yang awalnya asing lama-kelamaan mulai merasa memiliki keinginan untuk mencoba skincare dari brand Skintific tersebut.